Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geraldo Jafar Martuni, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saat ini saya akan membawa materi dari mata kuliah Sistem Operasi. Materi yang saya bawakan adalah fungsi dasar sistem operasi. Terbagi atas 4, yaitu fungsi dasar sistem operasi, sasaran sistem operasi, sejarah sistem operasi, dan jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi dapat dipandang sebagai sebuah antarmuka antara user atau pengguna dengan perangkat keras sistem. Sistem operasi akan menyediakan suatu lingkungan yang nyaman bagi user atau pengguna, sehingga user atau pengguna tidak perlu tahu apa sebenarnya yang terjadi pada operasi perangkat keras. Suatu operasi yang biasa digunakan pada komputer IBM PC adalah MS-DOS atau Microsoft X Operating System. Sistem operasi lain yang banyak digunakan adalah Windows, Unix, Linux, dan Mac OS. Berikut secara umum fungsi sistem operasi, yaitu 1. Fungsi sistem operasi sebagai koordinator yang memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan dalam urutan yang benar. Fungsi 2. Fungsi sistem operasi sebagai pengawal yang memegang kendali proses untuk melindungi file dan memberikan batasan pada pembacaan, penulisan, eksekusi data, dan program. 3. Fungsi sistem operasi sebagai penjaga gerbang yang akan mengawasi siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer. 4. Fungsi sistem operasi sebagai pengoptimal yang akan membuat schedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. 5. Fungsi sistem operasi sebagai akuntan yang menjaga pewaktuan CPU tetap berada pada jalur yang benar, penggunaan memori, operasi input-output, penyimpanan pada disk, dan lain sebagainya. 6. Fungsi sistem operasi sebagai server yang memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna seperti restrukturisasi direktur file. Berikut 2. Sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu 1. Kenyamanan atau membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman. 2. Efisiensi atau penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisiensi. 3. Dan mampu berevolusi atau sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Berikut 3 sejarah sistem operasi dari tahun 1980 sampai 1981 dan 1983 sampai 2008. 4. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, DOS. DOS adalah singkatan dari Disk Operating System. DOS merujuk pada perangkat sistem operasi yang digunakan di banyak komputer yang menyediakan abstraksi dan pengolahan perangkat, penyimpan, sekunder, dan informasinya. Misalnya pengguna sistem file yang mengelola file-file yang ada pada perangkat penyimpan. DOS biasanya dijalankan dari 1 atau 2 disk. Hal ini
dikarenakan pada masa DOS digunakan media penyimpan masih sangat terbatas kemampuannya, atau paling besar mungkin hanya 1,4 MB. Ada banyak jenis DOS, diantaranya Epic DOS, Commodore DOS, Atari DOS, dan lain-lain. Jenis ini sangat bergantung dengan jenis perangkat komputernya. Jenis DOS yang paling terkenal adalah jenis DOS yang berjalan pada mesin-mesin yang compatibility dengan IBM Personal Computer. Untuk menjalankan perintah-perintah sistem operasi, DOS menggunakan perintah berbasis teks atau CLI. Setiap kali selesai mengetikkan suatu perintah, kita harus menekan tombol Enter untuk mengeksekusi perintah tersebut. 2. Unix. Unix adalah sistem operasi yang mula-mula dikembangkan oleh suatu kelompok di IT dan T pada laboratorium Bell. Unix banyak digunakan baik untuk server maupun workstation. Lingkungan Unix dan model program silent server menunjukkan bahwa Unix lebih dikembangkan sebagai sistem operasi yang kuat di jaringan komputer daripada sistem operasi untuk komputer personal. Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Konsep utama Unix adalah selain banyak menggunakan file teks biasa untuk menyimpan data, menggunakan sistem file berjenjang, memperlakukan perangkat sebagai suatu file, dan menggunakan banyak program kecil yang eksekusinya pada CLI dapat digabung dengan tanda pipeline pada gambar 5.2 di atas. Tampak beberapa perintah Unix yang digabung dengan pipeline, konsep yang sangat solid dan stabil membuat Unix banyak dijadikan dasar sistem operasi modern. Sistem Unix terdiri dari beberapa komponen yang biasanya dipaket bersama. Umumnya paket-paket tersebut adalah sebagai berikut. Kernel dengan subkomponen seperti conf atau file konfigurasi, dev atau drive perangkat keras, sys atau kernel sistem operasi, manajemen memori, penjadwalan proses, sistem call, dan lain-lain. H atau hard disk file mendefinisikan struktur kunci di dalam sistem. Development environment. CC compiler untuk bahasa C, AS Machine Language Assembler. IDE linker untuk menggabung file-file objek. Lib object code libraries diinstal di folder atau lib atau user atau lib. Kumpulan pustaka untuk bahasa. Make program untuk mengompilasi kode program. Include file-file header untuk pengembangan perangkat lunak dan menentukan standar interface. Other language, bahasa-bahasa pemrograman lain seperti Fortran, Free Pascal, dan lain-lain. 3. Microsoft Windows. Microsoft Windows atau orang lebih sering menyebut Windows saja pada awalnya hanyalah add on dari MS-DOS karena tingginya tuntutan pada sistem operasi yang berbasis GUI. Versi awal Windows berjalan di atas MS-DOS. Meski demikian, Windows versi awal telah menunjukkan beberapa fungsi-fungsi yang umum dijumpai dalam sistem operasi, antara lain memiliki tipe file executable tersendiri, memiliki driver perangkat keras sendiri, dan lain-lain.
Secara konsep, sebenarnya Windows lebih banyak ditujukan bagi komputer personal. Pada awalnya, Windows juga tidak mendukung konsep multitasking dan multi-user. Akomodasi terhadap jaringan atau fungsi-fungsi client server juga tidak sekuat pada Unix dan turunnya, sehingga masalah yang sering muncul di sistem operasi Windows adalah masalah keamanan yang berhubungan dengan jaringan. Namun Windows memiliki kelebihan dari sisi kemudahan pemakaian. Pada versi yang terbaru, Windows Vista, konsep multi-user dan multitasking telah semakin matang. Selain itu, tampilan GUI telah dirubah dengan banyak menggunakan efek 3 dimensi. 4. Apple Mac OS. Seperti terlihat pada gambar 5.10, Apple Mac OS merupakan turunan dari Unix melalui jalur BSD atau Berkeley Software Distribution. Oleh karena itu, kekuatan dalam multitasking, multi-user, networking yang ada pada Unix juga dimiliki oleh Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi berbasis GUI. Apple merupakan pelopor dalam menggunakan GUI pada sistem operasi. Penggunaan ikon, mouse, dan beberapa komponen GUI merupakan sumbangan yang luar biasa bagi perkembangan sistem operasi berbasis GUI. Versi awal dari macOS hampir secara penuh mengandalkan pada kemampuan GUI-nya dan sangat membatasi penggunaan CLI. Meskipun sangat memudahkan, namun ada beberapa kelemahan, antara lain multitasking yang tidak berjalan sempurna, pengolahan memori yang terbatas, dan konflik pada beberapa program yang ditanamkan. Memperbaiki sistem macOS kadang-kadang menjadi suatu pekerjaan yang sangat melelahkan pada macOS X atau versi terbaru. Semua kelemahan pada versi lama telah coba dihilangkan. Multitasking telah berjalan dengan baik dan manajemen memori yang jauh lebih baik. Selain itu, tampilan GUI-nya disebut-sebut sebagai yang terbaik di antara sistem operasi yang ada. Yang kelima, Linux. Linux sangat mirip dengan sistem-sistem Unix. Hal ini dikarenakan kompatibilitas dengan Unix merupakan tujuan utama desain dari proyek Linux. Perkembangan Linux dimulai pada tahun 1991 ketika mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC dalam banyak hal. Kernel Linux merupakan inti dari proyek Linux, tetapi komponen lain yang membentuk secara komplit sistem operasi Linux, di mana kernel Linux terdiri dari kode-kode yang dibuat khusus untuk proyek Linux. Kebanyakan perangkat lunak pendukungnya tidak eksklusif terhadap Linux, melainkan biasa dipakai dalam beberapa sistem operasi yang mirip Unix. Contohnya, sistem operasi BSD dari Berkeley, X Windows System dari MIT, dan proyek GNU dari Free Software Foundation. Pembagian atau sharing alat-alat telah bekerja dalam dua arah. Sistem perpustakaan utama Linux awalnya dimulai oleh proyek GNU, tetapi perkembangan perpustakaannya diperbaiki melalui kerjasama dari komunitas Linux, terutama pada
pengalamatan, ketidakefisien, dan bungs. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.